Berikut saya akan membahas tentang produktivitas dalam perusahaan. Yang pertama, pengertian produktivitas adalah konsep yang melibatkan efisiensi dan efektivitas dalam menghasilkan output atau hasil dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, produktivitas dalam perusahaan mencakup berbagai topik, seperti penggunaan sumber daya, output dan hasil yang diinginkan, kinerja dan efisiensi, inovasi dan perbaikan proses, serta kompetensi tenaga kerja. Kedua, yaitu pengukuran produktivitas adalah suatu proses untuk menentukan sejauh mana sumber daya yang digunakan menghasilkan output yang diinginkan. Beberapa metode pengukuran produktivitas meliputi output per jam kerja, output per unit input, dan total faktor produktivitas atau TFP. Pengukuran ini membantu perusahaan mengidentifikasi tingkat produktivitas saat ini dan memantau perubahan seiring waktu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi produktivitas dalam perusahaan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas dalam perusahaan, meliputi tenaga kerja, kualitas keterampilan, motivasi dan kepuasan tenaga kerja, teknologi penggunaan yang canggih dan efisien dalam operasional perusahaan, dan faktor organisasi, sistem manajemen yang efektif, struktur organisasi yang baik, budaya kerja yang positif, dan komunikasi yang efisien. Faktor lingkungan, infrastruktur yang baik, akses terhadap sumber daya, dan stabilitas politik. Proses dan operasi perbaikan, proses pengelolaan, rantai pasokan yang efisien, dan pemantauan yang tepat. Selanjutnya, teknik peningkatan produktivitas. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dalam perusahaan. Contohnya meliputi pelatihan dan pengembangan, memberikan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Penerapan teknologi, mengadopsi teknologi yang tepat untuk meningkatkan efisien dan otomatisasi, pengaturan prioritas, mengidentifikasi tugas-tugas yang paling penting, dan mengatur prioritas dengan efektif. Delegasi, memberikan tanggung jawab kepada anggota tim yang kompeten. Pengukuran dan umpan balik, melakukan pengukuran produktivitas secara teratur dan memberikan umpan balik kepada individu atau tim. Perbaikan proses, menganalisis proses bisnis dan menghilangkan hambatan yang menghambat produktivitas. Kolaborasi dan komunikasi, mendorong kolaborasi tim dan komunikasi yang efektif. Nah, saya akan menambahkan sedikit tentang pengertian produktivitas dalam perusahaan. Produktivitas dalam konteks perusahaan merujuk pada efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan output atau mencapai tujuan perusahaan. Berikut adalah beberapa topik yang terkait tentang produktivitas dalam perusahaan. Yang pertama, penggunaan sumber daya, yaitu produktivitas melibatkan penggunaan yang efisien dan optimal dari sumber daya perusahaan, termasuk tenaga kerja, modal, bahan baku, dan waktu. Sebagai contoh, sebuah perusahaan manufaktur yang dapat mengoptimalkan penggunaan mesin dan bahan baku
serta mengatur jadwal produksi dengan baik, maka akan meningkatkan produktivitasnya. Yang kedua, output dan hasil, yaitu produktivitas mencakup penghasilan, output atau hasil yang diinginkan oleh perusahaan. Output dapat berupa produk yang dihasilkan atau layanan yang disediakan oleh perusahaan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan teknologi yang mampu menghasilkan produk inovatif dalam jumlah besar dan berkualitas tinggi, menunjukkan tingkat produktivitas yang tinggi. Selanjutnya yang ketiga, kinerja dan efisien, yaitu produktivitas juga mencakup kinerja perusahaan dalam mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang efisien. Sebagai contoh, sebuah perusahaan logistik yang dapat mengirimkan barang secara tepat waktu dengan biaya yang rendah dan tanpa kesalahan, menunjukkan tingkat produktivitas yang baik. Inovasi, ya sebenarnya yang keempat, inovasi dan proses perbaikan, yaitu produktivitas juga melibatkan upaya perusahaan untuk menerapkan inovasi dan melakukan perbaikan dalam proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan e-commerce yang terus melakukan peningkatan pada platformnya, termasuk sistem pengiriman, proses pembayaran, dan pengalaman pengguna. Nah, itu semua akan mencapai peningkatan produktivitasnya, jelas. Dan kompetensi dan keterampilan yang kelima itu, yaitu produktivitas juga terkait dengan tingkat kompetensi dan keterampilan tenaga kerja dalam menghasilkan tugas-tugasnya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan jasa konsultan yang memiliki tim yang terampil dan berpengetahuan luas dalam bidangnya akan memberikan hasil yang berkualitas dan meningkatkan produktivitas perusahaan tersebut. Nah, kita sudah membahas semua perihal tentang produktivitas dalam perusahaan, yaitu melibatkan penggunaan sumber daya efisien, menghasilkan output yang diinginkan, meningkatkan kinerja dan efisiensi, menerapkan inovasi dan perbaikan proses, serta memiliki tenaga kerja yang kompeten. Nah, hal ini membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya dengan cara yang lebih efektif. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya harap dari hasil presentasi saya ini dapat membantu atau memperluas wawasan kalian tentang produktivitas perusahaan. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.